Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ansuryati dengan NIM 21129382, Prodi Pendidikan Guru Skala Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Padang. Baiklah, dalam video kali ini saya akan membahas materi mengenai klasifikasi materi dan pengaruhnya. Adapun tujuan saya buat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Konsep Dasar Bumi Antariksa dan Kimia SD yang diampu oleh Ibu Dr. Insinyur Haja Rizda Amini MP. Baik, pertama saya akan membahas mengenai pengertian materi. Materi merupakan sesuatu yang mempunyai massa dan dapat menempati ruang. Tujuan melakukan klasifikasi materi adalah agar lebih mudah mempelajari dan menyusunnya secara sistematis. Adapun cara melakukan klasifikasi materi, yang pertama, mengamati karakteristik materi. Yang kedua, mencatat persamaan dan perbedaan masing-masing materi. Yang ketiga, memasukkan materi yang memiliki persamaan sifat dan ke dalam satu kelompok. Yang keempat, memberi nama yang sesuai pada setiap kelompok materi tersebut. Kemudian, klasifikasi materi berdasarkan wujudnya. Yang pertama, sifat zat padat, di mana memiliki bentuk dan volume tertentu. Jarak antar partikel sangat rapat sehingga membentuk sesuatu. Partikel-partikel zat padat tidak dapat bergerak bebas. Contohnya adalah besi, emas, seng, tembaga, dan banyak logam lainnya. Kemudian sifat yang kedua, zat cair, yang memiliki volume tertentu sehingga memiliki bentuk tidak tetap sesuai dengan media yang digunakan. Zat antar partikel lebih renggang dibandingkan zat padat. Partikel-partikel zat cair dapat bergerak bebas namun terbatas. Contohnya seperti air, minyak goreng, bensin, dan lainnya. Kemudian yang ketiga, sifat zat gas, yang tidak memiliki volume dan bentuk tertentu. Jumlah antar partikel zat gas jauh lebih renggang dibandingkan padat dan cair. Partikel-partikel gas dapat bergerak sangat bebas. Contohnya materi zat gas seperti udara, asap, dan uap air. Selanjutnya, klasifikasi berdasarkan susunan partikelnya. Ada dua. Yang pertama, zat tunggal. Zat tunggal ini terbagi menjadi unsur dan senyawa. Unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat yang lebih sederhana dengan proses kimia biasa. Contoh unsur lain meliputi besi, timah, seng, tembaga, dan nikel. Baik unsur logam maupun non-logam memiliki banyak kegunaan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, besi dan tembaga banyak digunakan untuk alat-alat perkakas, alat-alat rumah tangga, dan bahan untuk rangka kendaraan. Unsur iodium banyak digunakan sebagai antiseptik. Kemudian senyawa merupakan yang dapat diuraikan menjadi dua unsur atau lebih dengan proses kimia biasa. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menggunakan beragam senyawa, meliputi air, gula, garam, asam cuka, dan beberapa bahan lainnya. Dua atau lebih atom dapat bergabung melalui reaksi kimia dan membentuk molekul. Molekul merupakan bagian terkecil dari suatu senyawa. Contohnya, air yang memiliki rumus H2O dapat diuraikan menjadi unsur hidrogen dan oksigen. Kemudian, materi yang selanjutnya yaitu zat campuran. Zat campuran adalah suatu materi yang terdiri atas dua zat atau lebih yang masih mempunyai sifat zat asalnya dan tidak mempunyai komposisi yang tetap. Contohnya, susu, coklat, air sungai, udara, batuan, garam beriodium, dan paduan logam. Pada zat campuran ini terdiri dari dua jenis zat campuran. Yang pertama, campuran homogen atau larutan. Adalah campuran yang tidak dapat dibedakan zat-zat yang tercampur di dalamnya. Larutan gula, larutan garam, dan sirup merupakan contoh campuran homogen. Selanjutnya, campuran heterogen adalah campuran yang terjadi karena zat yang tidak dapat bercampur satu dengan lainnya secara sempurna, sehingga masih dapat dikenali zat penyusunnya. Contohnya, pada air dan minyak yang jelas-jelas tidak dapat bersatu atau larut di dalamnya. Adapun cara memisahkan campuran ini, yang pertama bisa melalui filtrasi atau penyaringan, kemudian melalui sentrifugasi, kemudian melalui distilasi atau penyulingan, dan melalui kromatografi, serta bisa melalui sublimasi. Adapun benda-benda yang dapat mengalami perubahan di mana sifat-sifat benda secara garis besar dibedakan menjadi dua, yaitu sifat fisika dan sifat kimia, sehingga perubahan suatu materi dapat berlangsung dengan dua cara. Yang pertama, sifat fisika adalah sifat yang berkaitan dengan keadaan fisik suatu zat. Perubahan fisika adalah perubahan zat yang tidak disertai dengan terbentuknya zat baru. Contohnya menguap, mengembun, mencair, membeku, menyublin, melarut, serta perubahan bentuk fisik lainnya. Contoh dalam kehidupan sehari-hari seperti kayu diubah menjadi kursi dan beras diubah menjadi tepung beras. Kemudian yang kedua, sifat kimia
adalah sifat zat yang berhubungan dengan mudah atau sukarnya zat tersebut untuk bereaksi secara kimia. Adapun perubahan dari zat ini adalah di mana perubahan zat yang dapat menghasilkan atau membentuk zat baru dengan sifat kimia yang berbeda dengan zat asalnya. Contohnya, kayu sebelum dibakar mengandung serat selulosa, namun setelah dibakar berubah menjadi arang atau karbon. Kemudian contoh lainnya, singkong menjadi tapai dan proses pergeratan pada besi. Baik, sekian yang dapat saya jelaskan mengenai materi, klasifikasi materi dan pengaruhnya. Jika ada kesalahan dan kekurangan saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.